Berlatar di Thailand, cerita akan berfokus pada sebuah sekolah SMA di mana para guru sedang melakukan rapat dadakan perihal mental dan moral para siswa yang semakin lama semakin meresahkan. Segala macam informasi ditelan mentah-mentah tanpa adanya filter atau disaring terlebih dahulu. Hampir setiap hari mereka disuguhkan dengan tayangan-tayangan tidak mendidik seperti konten TikTok yang isinya penuh dengan joget-joget brutal dan nyaris mendekati ketidaksenonohan, sehingga dibutuhkan solusi paten untuk meredam hawa nafsu para murid dari hal-hal yang bersifat dalam tanda kutip kegiatan dewasa alias begituan, agar mereka terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. ใครมีเรื่องอะไรอีกไหม แล้วก็นี่เป็นเอกสารที่ดิฉันเตรียมมาค่ะโทษนะคะครูจิ๊บเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเพศสภาพของดิฉันเลยนะคะ กลับมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติก็ได้นะ Salah satu guru bernama Ibu Meli pun berpendapat bahwa mereka sebagai guru tidak dapat mengontrol sepenuhnya terhadap apapun yang dilihat dan dilakukan oleh para murid. Namun, untuk mencegah hal itu terjadi, beliau menyarankan sebuah proyek penyuluhan atau pendidikan akan bahaya begituan di luar nikah, yang memang hanya itulah satu-satunya cara paling masuk akal yang bisa mereka lakukan. ดิฉันอยากนำเสนอโครงการเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้องค่ะ คุณเสนอให้มีตู้ถุงยางอนามัย Berbeda dengan Ibu Meli, salah satu guru bernama Bapak Win pun menyarankan cara lain yang menurutnya lebih efektif, yaitu dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yoga atau sejenis meditasi dengan harapan akan lebih efektif untuk membuat para murid bisa mengendalikan hawa nafsunya, sehingga ide dari Ibu Meli pun ditolak oleh kepala sekolah yang lebih memilih ide Bapak Win yang dianggapnya lebih family friendly dan tidak terlalu frontal. Dan inilah The Girl from Nowhere. Kisah akan berfokus pada seorang murid baru bernama Nano, seorang gadis yang selalu tersenyum dan tampak bahagia, di mana Ibu Meli langsung mempersilahkannya untuk duduk di samping seorang murid bernama Mei yang diketahui selalu murung dan tampak tidak bergairah. เข้าใจไหม Tak lama muncullah Pak Win yang sedang mencari dua orang sukarelawan untuk membuat video dokumentasi yoga dan meditasi yang akan dilakukan sepulang sekolah, yang dari sekian banyak murid, hanya Nano dan satu murid bernama Ling Ling lah yang bersedia ikut serta, sehingga mereka berdua diminta untuk berkumpul sore hari nanti. ขอบใจมากนะ มีคนอื่นไหมขอบใจมากนะนาโนะ2 คนก็พอแล้ว โอเคนะครับ ค่ะ Berlokasi di ruang audiovisual, Nano dan Ling Ling pun langsung melakukan syuting yoga dengan bimbingan langsung oleh Bapak Win yang nampak bersikap profesional. Bahkan ia tak segan-segan melakukan kontak fisik untuk memperbaiki gerakan Nano yang dianggap kurang tepat. Oke, เปลี่ยนท่าได้เดี๋ยวนายนกกลับมา Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Sebagai guru yang disebut-sebut paling tampan di sekolah, Pak Win rupanya sudah berumah tangga dan memiliki seorang anak gadis yang masih duduk di bangku SMP, di mana keluarga kecilnya tampak bahagia dan sempurna layaknya keluarga harmonis konvensional pada umumnya. ก็วันนี้ครูไม่ให้เขียนเรียงความค่ะ โอ้โห but it's not exactly one love Beralih ke sekolah tepat saat jam pelajaran sudah selesai, Mei tampak ingin mengatakan sesuatu kepada Nano, tetapi keburu dipotong oleh Ling Ling yang memburu-burunya untuk pergi ke ruang audiovisual, di mana Nano tiba-tiba menyuruh Ling Ling untuk pulang saja dengan alasan Pak Win membatalkan kegiatan hari ini karena sedang sibuk, yang padahal Pak Win sama sekali tidak mengatakan apa-apa dan kegiatannya tetap dilaksanakan sama seperti sore kemarin. ก็ดีจะได้กลับบ้านเร็ว Entah apa yang sedang Nano rencanakan, ia kembali berbohong dengan mengatakan bahwa Ling Ling sedang sakit, namun Pak Win tetap melanjutkan kegiatan ini dengan akan melakukan syuting hanya berdua saja. Melihat Nano melakukan gerakan-gerakan memancing di luar dari skenario membuat Pak Win menjadi dalam tanda kutip tertarik. Sehingga sungguh tak disangka ketika seorang guru yang harusnya berperan sebagai orang tua yang membimbing muridnya malah melakukan hal tidak pantas dan tak sengaja melakukannya tepat saat kamera masih aktif merekamnya.
Keesokannya, Mei terlihat menemui Ibu Meli untuk menceritakan sesuatu yang sangat sensitif perihal temannya yang katanya sedang hamil, yang pada intinya Mei ingin tahu di mana tempat yang bisa menggugurkan kandungan sehingga dengan mudahnya Ibu Meli sudah bisa menebak jika yang hamil tersebut bukanlah temannya melainkan Mei sendiri, yang karena terlalu malu untuk mengakuinya, Mei pun memilih untuk segera pergi tepat saat Nano sedang menguping pembicaraan tersebut dari luar dan bersedia untuk mengantarkan Mei ke tempat yang ia inginkan. ใหม่ปิดประตูห้องไม่สนิทอะ Tak lama setelah Mei pergi sambil menangis, muncullah Pak Winnie meminta Nano untuk menemuinya lagi nanti sore dengan alasan untuk memperbaiki gerakan kemarin yang masih ada salah-salah sedikit. Ling Ling yang mendengarnya pun sempat heran karena katanya kemarin kegiatannya dibatalkan, sehingga Nano pun dengan mudahnya kembali berbohong dengan mengatakan bahwa Pak Win tidak jadi membatalkan kegiatannya tepat saat Ling Ling sudah keburu pulang. วันหลังงั้นโน้แกล้งป่วยให้อีวิวกูกลับมาแบบ Berlokasi di ruang komputer dekat ruang audiovisual, Pak Win pun menunjukkan rekaman video yang memperlihatkan kegiatan mereka kemarin sore, yang pada intinya Pak Win sedang mencoba membungkam mulut Nano agar tidak menceritakan hal ini kepada orang lain dengan cara mengancamnya dengan akan menyebarkan video tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pak Win adalah seorang oknum guru yang memanfaatkan para murid perempuannya untuk dijadikan objek pelampiasan nafsu bejatnya. Selesai memperdaya Nano, Win pun pulang ke rumah dengan raut wajah puas dan senang tanpa sadar jika ponselnya ketinggalan. Namun anehnya, sang istri tiba-tiba memberikan ponsel tersebut yang ternyata Nano sudah ada di rumahnya dan akan ikut makan bersama dengan keluarganya. Entah apa yang sedang Nano rencanakan dan bagaimana ia bisa sampai di rumah Win lebih dulu, istri dan anak Win pun sangat menyukai sosok Nano yang dianggap baik, sopan, santun, dan pintar. Bahkan bela-belain datang jauh ke sini hanya untuk mengembalikan ponsel milik gurunya. ครูวินหนิงชวนพี่โนไปถ่ายวิดีโอโยคะไง3 คนสนุกดีออกกลับบ้านดึกตลอดเลย Win jelas tidak bisa menutupi perasaan panik dan ketidaknyamanannya akan keberadaan Nano di rumah ini. Takut apabila Nano menceritakan apa yang sudah ia perbuat, di mana kekhawatiran pun semakin menjadi tatkala Nano menawarkan diri untuk jadi guru les anaknya yang langsung disetujui oleh istri dan anak Win tersebut. พี่แนนโนจะดีที่สุดเลยค่ะ แนนโนไม่คิดตังค์เพิ่มหรอก Tak lama setelah Nano pulang, Pak Win pun mendapat pesan voice note dari Nano berisi rekaman perbincangan antara Pak Win dan Nano ketika berada di ruang audiovisual, sehingga dapat disimpulkan bahwa Nano tidak semata-mata polos dan mau begitu saja diajak begituan oleh Pak Win, karena faktanya Nano juga mempersiapkan sebuah rencana untuk mengancam balik Pak Win menggunakan rekaman suara tersebut. Keesokannya di sekolah, Pak Win terlihat dengan terburu-buru pergi ke kelas Nano. Namun kata teman-temannya, ia dan Mei sedang izin sakit, yang padahal Nano sedang mengantar Mei ke klinik untuk membereskan masalah yang sedang dihadapi oleh Mei saat ini. คุณวินไม่ได้รีบถ่ายเหรอคะ Tak lama, Pak Win pun menelepon Nano untuk memintanya agar bertemu di tempat biasa sore hari nanti agar bisa segera mengklirkan masalahnya dan tak melibatkan keluarganya dalam hubungan mereka, yang karena Nano sudah mengetahui bahwa apa yang terjadi kepada Mei adalah perbuatan Pak Win juga, maka Nano bersedia menemui Pak Win setelah selesai dengan urusan si Mei ini. เข้าใจค่ะ Selesai dengan Mei, Nano tidak langsung menemui Pak Win melainkan pergi ke rumahnya untuk mengajar les kepada putri Pak Win yang kebetulan sedang berduaan bersama dengan pacarnya. Dengan alasan butuh tempat belajar baru selain di rumah, Nano pun mengajak mereka berdua pergi ke salah satu kamar hotel dan berencana akan belajar di kamar tersebut. Karena Pak Win terus menelponnya, Nano pun izin keluar sebentar, sementara anak Pak Win dan pacarnya diminta untuk menunggu selama kurang lebih 1 jam lamanya. ก็น่าจะเสร็จ 1
Seperti yang sudah bisa Anda tebak, ketika dua orang remaja lawan jenis berduaan di tempat yang sepi, maka potensi akan terjadinya hal-hal yang tak diinginkan pun semakin besar peluangnya tanpa mereka berdua sadar jika Nano diam-diam menyembunyikan kamera tersembunyi yang bisa diakses dari jarak jauh menggunakan ponsel pribadinya. เราจะทำอะไรกันดีอะ Kembali ke Pak Win yang masih menunggu kedatangan Nano sampai akhirnya ia mendapat telepon dari Nano yang memintanya untuk jemput di bawah, yang tepat saat Pak Win sudah turun. Ia pun baru sadar jika itu hanya akal-akalan Nano saja untuk bisa masuk ke ruang komputer tempat file-file rekaman bejatnya disimpan. Dan ya, Nano terlihat sudah duduk santai di jendela ruang operator. Bahkan ia sudah mengecek komputer berisi 29 rekaman video, yang berarti Pak Win sudah memakan korban sebanyak 29 siswi termasuk Maida Nano. Yang itu artinya Pak Win adalah pelaku yang pantas untuk diberi pelajaran tak terlupakan. ถึงจะเปิดไม่ได้รับรองว่าครูวินชอบแน่ Dan alangkah terkejutnya Pak Win saat melihat siaran langsung putrinya yang sedang begituan dengan seorang bocah yang baru akil balik, di mana saat Pak Win mencoba menghubunginya, ponsel si anak ternyata ada pada Nano, sehingga makin frustasilah Pak Win yang benar-benar dibuat tak berdaya. ก็ได้ค่ะก็ได้ Sempat mencoba keluar, pintunya ternyata sudah diganjal menggunakan beberapa kursi yang ditumpuk yang entah kapan Nano melakukannya. Tak punya pilihan lain, Pak Win pun terpaksa harus menuruti ucapan Nano yang memintanya untuk sujud dan memohon agar bisa menyelamatkan putrinya sebelum sempat digadabah oleh bocah ingusan tersebut. Pada akhirnya, Nano melepaskan Pak Win dan memberitahunya lokasi hotel tempat putrinya dan sang pacar berada saat ini. Yang setibanya ia di sana, Pak Win dengan cepat menghajar bocah ingusan tersebut sampai akhirnya si anak menunjukkan rekaman video Pak Win yang sedang begituan dengan banyak murid, yang ternyata Nano sudah mengkopi semua videonya dan menyebarkannya menggunakan ponsel milik putrinya sendiri. Karena putrinya pergi, Pak Win pun mencoba mengejarnya. Namun karena si anak sudah kecewa berat, Pak Win kelepasan menampar wajahnya sehingga si anak yang semakin marah pun lari ke tengah jalan hingga tak sengaja tertabrak mobil yang sedang melaju kencang. Keesokannya, sekolah ini pun sudah ramai oleh para wartawan yang ingin meminta penjelasan terkait video yang tersebar luas, yang ternyata tidak hanya video Pak Win sajalah yang jadi sorotan media, melainkan ada guru lain yang juga sama-sama melakukan hal yang tidak pantas, sehingga bisa disimpulkan bahwa banyak oknum pendidik yang selama ini menyembunyikan kebusukan mereka karena para korban tidak ada yang berani buka suara dan menuntut keadilannya. Tamat, ending yang cukup memuaskan. Banyak teori menarik tentang sosok Nano yang ternyata bukanlah seorang manusia, melainkan jelmaan dari entitas yang sengaja dikirim untuk menegakkan keadilan. Entah iblis atau sebuah karma yang divisualisasikan dalam bentuk manusia, entahlah. Yang pasti banyak hal-hal yang dapat Nano lakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Nah, itulah kisah dari film The Girl From Nowhere Season 1 Episode 1. Menurut teman-teman, lanjutin nggak atau udah aja? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kezoliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, melainkan karena diamnya orang-orang baik. Ingat, keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, akte lahir cucu Fir'aun.